Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talal Kamisha dari kelas Komunikasi 2 dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang 45 butir Pancasila dan juga penerapannya pada keseharian kita. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini bukan cuma tentang agama, tapi tentang gimana kita punya hati nurani dan gimana kita sadar kalau ada kekuatan yang lebih besar dari kita. Kita diajarin buat taat dalam beribadah, toleransi, dan juga menghormati perbedaan yang ada. Karena di zaman dunia yang makin ribut ini, menghormati perbedaan itu bukan lagi hal yang penting, tapi hal yang mendesak. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari butir-butir tadi, kita diajak buat nggak cuma mikir aku, tapi kita. Karena kemanusiaan bukan cuma tentang teori. Ini soal berdiri buat yang lemah, berani bilang salah, dan peka sama yang susah. Contoh kecil yang udah aku lakuin adalah dengan nggak bicara buruk tentang orang di media sosial, nggak ngebully, bantu teman aku yang lagi down, dan juga mencoba untuk ngeliat orang nggak dari status atau backgroundnya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dari butir-butir yang ada di sila ketiga tadi, itu ngingetin kita kalau perbedaan bukan ancaman tapi sebuah kekayaan. Dengan aku yang suka dangdut, teman aku suka K-pop, aku Jawa, dan teman aku Bugis, kita walaupun beda tetap bisa bersatu kok. Dan dengan hal-hal kecil kayak aku pakai produk UMKM, aku nonton film lokal, aku nggak nyampah sembarangan, dan terus belajar tentang sejarah dan budaya kita, itu udah nunjukin betapa rasa cinta aku sama negeri ini. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Panjang ya. Intinya demokrasi yang beradab. Karena demokrasi bukan soal menang-menangan, tapi tentang gimana kita mendengar, menghargai, dan mengerti satu sama lain. Kita bisa berdiskusi dimanapun tanpa harus menjatuhkan orang lain. Karena butir-butir di sila keempat itu ngajarin kita buat diskusi, bukan buat debat kusir. Dengan aku ikut diskusi di organisasi maupun di ranah keluarga, aku tetap bisa kok musyawarah. Karena diskusi itu bukan tentang siapa yang paling vokal, tapi tentang gimana kita bisa mengerti satu sama lain dan menyatukan berbagai kepala. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari butir-butir yang udah disebutin tadi, jelas banget kalau Indonesia itu berdiri buat semua, bukan cuma buat orang yang punya akses dan kuasa doang. Kita bisa kok mulai dari hal-hal kecil kayak bantu sesama, berlaku adil, maupun itu dalam kelompok ataupun ranah-ranah besar, terus nggak nyontek, dan juga dukung keadilan di lingkungan atau dengan nggak pakai fasilitas umum secara salah-salan. Karena kalau kita selalu mikirin diri sendiri, sila kelima cuma bakal jadi slogan kosong yang nggak ada artinya.